Halo teman-teman, selamat datang di video ini di mana sekarang kita akan membahas mengenai PMK nomor 15 tahun 2025, khususnya tentang pemeriksaan pajak. Saya dengan Raymond, mari kita mulai langsung. Gak perlu bingung ya dengan bahasa hukum yang rumit di sini karena posisinya aku akan coba jelaskan secara sederhananya. Oke, kita mulai. Kenapa sih peraturan ini penting? Ya, PMK nomor 15 tahun 2025 adalah salah satu aturan terbaru yang menyederhanakan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan pajak ini lebih transparan dan juga efektif. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Kemudian bisa juga untuk memastikan laporan pajak sesuai dengan aturan dan mendeteksi potensi pelanggaran pajak. Tapi apakah hanya itu saja? Maka jawabannya tidak. Banyak sekali, misalnya contoh laporan keuangannya menghasilkan kerugian, kemudian ada peleburan, kemudian ada pemekaran usaha, perubahan metode pembukuan, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus baca, khususnya di dalam pasal 4 ini penting sekali. Kalau teman-teman melakukan sesuatu tindakan, apakah itu bisa menjadi indikator akan adanya pemeriksaan pajak ataupun tidak, ya. Nah, kita lanjut. Bagaimana pemeriksaan pajak ini dilakukan? Khususnya di dalam Indonesia, ada 3 jenis pemeriksaan yang bisa dilakukan. Ada pemeriksaan lengkap, ya, jadi kalau lengkap ya berarti semua aspek pajak ya diperiksa gitu ya. Tetapi ada juga yang kedua yaitu pemeriksaan terfokus, hanya bagian tertentu dalam laporan pajak yang diperiksa. Contoh hanya PPh doang atau PPN doang. Kemudian ada pemeriksaan spesifik nih, dilakukan secara sederhana untuk masalah khusus, misalnya untuk peleburan NPWP dari istri yang tadinya punya NPWP, kemudian dilebur ke suami dan seterusnya. Kemudian sekarang kita akan bahas mengenai berapa jangka waktu dari pemeriksaan itu sendiri ya. Nah, di dalam PMK ini telah dijelaskan bahwa terdapat tiga jangka waktu. Yang pertama 5 bulan untuk pemeriksaan lengkap, 3 bulan untuk pemeriksaan terfokus, dan 1 bulan untuk pemeriksaan spesifik. Lalu sekarang kita beralih nih, hak dan kewajiban wajib pajak ketika teman-teman menemui pemeriksaan ini. Apa nih? Ya kita nggak perlu khawatir kalau memang sudah ada surat cinta dari DJP untuk pemeriksaan, ya hadapi saja gitu ya, mau nggak mau kan. Nah sekarang kita lakukan yang pertama, haknya apa nih? Wajib pajak berhak kok mendapatkan informasi pemeriksaan bahwa pemeriksaan ini tuh terkait dengan apa sih ya. Kemudian wajib pajak juga berhak untuk memberikan bukti atau klarifikasi jika ada perbedaan pendapat. Jadi nggak serta-merta apa yang dikatakan oleh Fiskus disetujui semuanya. Kita punya bukti, kita punya data, ya kita berikan. Oke, jika nggak setuju dengan hasil pemeriksaan, ini yang penting kita sekarang bisa melakukan pengajuan keberatan dan kemudian kita dibahas oleh tim Quality Assurance. Di mana peraturan ini khususnya untuk prosedur pembahasan dengan tim Quality Assurance telah diatur secara khusus di dalam PMK ini. Selain hak, kita juga harus tahu nih tentang kewajiban kita. Apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, wajib pajak harus memberikan dokumen yang diminta. Ya, nggak boleh kemudian ada juga yang menghalangi. Nah, ini hati-hati ketika menghalangi pemeriksaan, nanti hasil pemeriksaan itu bisa dilakukan secara jabatan. Nah, itu harus hati-hati banget ya. Nanti teman-teman bisa terbeban sekali ya, bebannya tuh besar sekali kalau terjadi pemeriksaan secara jabatan tentunya. Apa yang terjadi setelah pemeriksaan? Ketika pemeriksaan sudah selesai, maka hasil pemeriksaan ini harus diberikan kepada wajib pajak. Lalu, wajib pajak bisa memberikan tanggapan ataupun keberatan. Jika wajib pajak mengaku ada kesalahan dalam laporan pajak, maka wajib pajak bisa mengoreksi laporan tersebut, tetapi syaratnya sebelum pemeriksaan selesai. Untuk lengkapnya, teman-teman harus baca ya di PMK nomor 15 ini. Kemudian bagaimana jika ditemukan indikasi pelanggaran pajak yang serius? Pemeriksaan bisa ditangguhkan dan ditingkatkan ke pemeriksaan bukti permulaan ya. Nah ini hati-hati nih, arahnya nanti ke penyidikan dan sebagainya. Namun jika tidak ada pelanggaran, pemeriksaan juga bisa dihentikan dengan keputusan resmi.
Kemudian kesimpulannya, apa nih kesimpulannya? Peraturan ini memastikan pemeriksa pajak dilakukan secara adil. Ya, pemeriksaannya harus dilakukan secara adil, transparan, dan profesional. Karena di dalam peraturan ini juga ada standar-standar pemeriksaannya gitu ya. Salah satunya harus mengikuti metodenya, teknik-tekniknya, analisisnya gitu. Terus kemudian dia harus bikin kertas kerja dan lain sebagainya. Nah, wajib pajak juga memiliki kesempatan untuk menjelaskan di sini yang penting ya. Jadi wajib pajak tuh jangan diam saja gitu ya. Ketika sebelum adanya pemeriksaan, wajib pajak sudah harus bisa memulai menyiapkan seluruh kertas kerja itu. Minimal saja yaitu apa? Laporan ekualisasi. Jika teman-teman sudah biasa lakukan ekualisasi, coba ditingkatkan dengan analisa uji keterkaitan, kemudian analisa rasio keuangan, dan seterusnya. Nah, intinya apa sih di sini? Intinya adalah kita sebagai wajib pajak harus menyiapkan bukan hanya analisa, bukan hanya uji keterkaitannya ataupun rekonsiliasi, ekualisasi, dan sebagainya, tetapi bukti-bukti yang ada pun sudah harus mendukung. Kalau dari sisi aku, saran aku adalah yang paling penting adalah coba bikin di dalam satu folder-folder yang memang akan dibutuhkan. Contohnya misalnya cerita tentang perusahaan ini, akta notarisnya, kemudian buku besar, lalu apalagi rekening koran, ya, surat-surat pinjaman, ataupun surat-surat penjualan, ya, kontrak dan sebagainya, aktiva tetap, ya. Intinya apa sih? Bahwa kita sudah menyiapkan dulu itu semua, sehingga ketika diminta kita lebih prepare dan bisa menyediakan itu semua. Jadi teman-teman kan kalian udah denger ya tentang PMK nomor 15 tahun 2025 ini. Semoga video ini bisa membantu kalian, dan ingat jangan panik ya, karena kita sebagai wajib pajak sudah harus siapin dulu itu jauh hari sebelum terjadi pemeriksaan. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan info penting dari aku ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.